Persiapan haji. Calon jemaah haji lansia bertambah. Pemerintah beri perhatian khusus. Kuota calon jemaah haji Indonesia telah kembali menjadi 100% dan terjadi lonjakan jumlah jemaah haji lanjut usia. Pemerintah tengah mempersiapkan berbagai layanan khusus untuk mereka. Oleh Agustinus Yoga PRIMANTORO. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. Kementerian Agama tengah mempersiapkan berbagai upaya khusus bagi jemaah haji lansia. Dengan mengusung semangat haji ramah lansia, pemerintah diharapkan turut melibatkan petugas-petugas pendamping khusus. Pada musim haji tahun 1444 Hijriah, 2023 Masehi, Indonesia kembali mendapatkan kuota penuh, yakni 221.000 anggota jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30% atau 64.000 jemaah merupakan jemaah lanjut usia, lansia. Sebelumnya, Otoritas Arab Saudi membatasi pemberangkatan jemaah haji yang berusia 65 tahun sehingga Indonesia hanya memberangkatkan 100.051 calon jemaah pada 2022. Pembatasan jemaah tersebut mengakibatkan jumlah jemaah lansia yang harus diberangkatkan tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid menyampaikan, pelayanan terhadap jemaah lansia menjadi prioritas tanpa mengabaikan kepentingan jemaah lainnya. Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan adalah dengan simulasi pelayanan khusus jemaah haji lansia. Para jemaah haji asal Indonesia di kawasan Shisha, Mekah, Arab Saudi, sedang menaiki bus yang akan mengantar mereka ke Arafah. Di Arafah, jemaah melakukan wukuf sebagai amalan puncak haji yang dijadwalkan digelar pada 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kami sedang membahas mengenai apakah lansia harus terpisah dari rombongan untuk mempermudah akses layanan atau menjaga kondisi psikis mereka dengan tetap mempertahankan lansia bersama rombongan. Dalam hal layanan transportasi, misalnya angkutan shuttle prioritas, itu juga kami pertimbangkan, kata Subhan kepada wartawan di Jakarta. Selama 40 hari menjalani ibadah haji di Arab Saudi, para jemaah akan mendapatkan 4 layanan berupa akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan masyair yang meliputi Arafah, Musdalifah, dan Mina. Terkait transportasi akan disediakan bus antar kota perhajian di kota Mekah dan Madinah. Subhan menjelaskan, khusus untuk angkutan antar kota, pihaknya telah memastikan bahwa angkutan tersebut akan mengantarkan jemaah langsung ke tujuan dengan setiap jemaahnya mendapatkan 1 kursi. Terdapat pula bus sholawat yang selama 24 jam akan mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Sementara untuk bus sholawat, Subhan tengah berkoordinasi dengan penyedia layanan agar mempersiapkan kendaraan khusus untuk jemaah lansia berupa D yang lebih rendah, pintu yang lebih lebar, serta kursi yang juga lebih besar. Saat ini telah disiapkan sejumlah 490 bus dengan 49 bus cadangan. Rombongan jemaah haji kelompok terbang dari embarkasi Solo, Jawa Tengah, sedang menjalani tawaf atau berkeliling Ka'bah 7 kali sambil berdoa di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, dini hari waktu setempat. Kloter ini menjadi jemaah haji Indonesia yang kali pertama tiba di Mekah setelah 9 hari menjalani berbagai amalan sunnah di Madinah. Secara keseluruhan, kesiapan layanan luar negeri sudah mencapai 80%. Untuk penyiapan layanan transportasi dan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sudah selesai semua, ujar Subhan. Terkait akomodasi penginapan, Subhan menyebut, pihaknya telah menyiapkan 111 hotel untuk jemaah haji Indonesia selama berada di Mekah dengan sistem sewa full musim. Sementara di Madinah, ada sekitar 100 hotel yang disiapkan dengan 3 skema, yaitu sewa 1 musim, sewa semi musim, dan sewa di waktu tertentu atau blocking time. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas, melalui keterangan resmi Kementerian Agama, meminta para ahli geriatri turut dilibatkan dalam mempersiapkan pelayanan konsumsi terhadap jemaah lansia. Selain itu, para petugas yang akan melayani jemaah haji juga perlu dibekali dengan pelatihan agar dapat memberikan pelayanan khusus bagi jemaah lansia. Apalagi, mereka akan berjumpa dengan jutaan umat lain di Mekah dan Madinah dengan berbagai kultur, karakter, latar belakang, dan sebagainya. Itu jadi tantangan jemaah haji lansia. Skema layanan komprehensif tengah dipersiapkan dengan melibatkan ahli geriatri dari Universitas Indonesia berkaitan dengan skema pelayanan ramah lansia sejak dari tanah air hingga di Arab Saudi. Kami akan mengidentifikasi berdasarkan kategori lansia sehat dan lansia yang memerlukan bantuan alat ataupun orang lain sebagai pertimbangan dalam simulasi layanan di Arab Saudi, tutur Subhan. Petugas khusus, selain layanan berupa akomodasi,
konsumsi, dan transportasi. Kementerian Agama turut menyoroti pentingnya aspek keramahan dan kesigapan petugas saat melayani jemaah haji. Untuk itu, seleksi dan peningkatan kompetensi akan dilakukan dalam perekrutan petugas pelayanan. Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustoli Siraj menyebut, kebijakan pemerintah yang mengusung semangat ibadah haji ramah lansia patut diapresiasi sekaligus menjadi tantangan. Tanpa adanya kebijakan tersebut, peluang lansia untuk mendapatkan kuota haji akan semakin kecil. Semakin lanjut usia jemaah haji, semakin rentan sehingga kebijakan itu layak diapresiasi. Pemerintah perlu menjamin pelayanan petugas berjalan optimal. Jargon haji ramah lansia ini tentu menjadi pertaruhan kemenak setelah pandemi. Jangan sampai kepuasaan jemaah haji terhadap pelayanan justru menurun, ujar Mustoli. Menurut Mustoli, petugas yang memiliki keterampilan khusus tersebut dapat diperoleh dengan turut menggandeng Kementerian Sosial. Ini karena petugas-petugas yang berada di bawah Kementerian Sosial diasumsikan telah terbiasa mengurus dan meladeni lansia. Dalam beberapa kasus juga, jemaah lansia tidak selalu didampingi oleh pihak keluarga. Oleh sebab itu, peran perawat khusus lansia dibutuhkan saat kondisi-kondisi tertentu, misalnya terkait buang air besar, mandi, dan sakit. Apalagi, mereka akan berjumpa dengan jutaan umat lain di Mekah dan Madinah dengan berbagai kultur, karakter, latar belakang, dan sebagainya. Itu jadi tantangan jemaah haji lansia, ucap Mustoli. Editor, Aloysius Budi Kurniawan.